Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan Zoom untuk presentasi proposal milik Anggi Yusriana. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Anggi Yusriana untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Kepada Anggi Yusriana saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Lutfi MS dan Bapak Dr. Andes Ardi MSI sebagai dosen pembimbing. Baiklah, saya Anggi Yusriana dengan NIM 2003-1051 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Biologi Berbasis Android terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK saat ini telah mengaruhi bidang manusia. Perubahan gaya hidup dan budaya masyarakat di Indonesia saat ini mengacu kepada peningkatan teknologi komunikasi seperti laptop, personal komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Salah satu perangkat digital yang saat ini sangat populer yang digunakan sebagai media pembelajaran yaitu perangkat berbasis Android. Android merupakan salah satu sistem operasional atau operating system berbasis mobile. Salah satu keunggulan alasan atas penggunaan Android menjadi salah satu perangkat digital yang sangat populer, yaitu memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan perangkat digital yang lainnya. Next. Kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat penulis identifikasi, yaitu yang pertama, penggunaan Android terhadap peningkatan hasil belajar biologi siswa. Yang kedua yaitu masih rendahnya pemahaman biologi di siswa. Next. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini dilakukan di 10 di itu peneliti apakah ada pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Next, rumusan masalah di sini. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dibuat, yaitu adakah pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Selanjutnya penelitian sesuai dengan masalah yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Manfaat dari penelitian ini diketahui manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yaitu membangun wawasan dan pengetahuan peserta didik dalam belajar, serta mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran biologi. Bagi pendidik yaitu mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa lebih mudah paham. Dan yang ketiga yaitu pengembangan sistem operasi Android, gadget, tablet, PC, smartphone, dan aplikasi lain. Tentunya dukung siswa memiliki dan menggunakan Android dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan smartphone sendiri populer di dunia dan tidak Indonesia. Yang yaitu penelitian relevan. Kajian penelitian yang relevan merupakan uraian tentang pendapat atau hasil pendahuluan terdahulu dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitiannya yang telah ada sebelumnya, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Muyaroah dan Mega Fajartia dalam Prosedia tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 pada mata pelajaran biologi. Dan yang kedua yaitu penelitian dan pembelajaran Android pelajaran operasi produk yang baik. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual untuk memperjelas arah penelitian dengan landasan kerangka berpikir atau kerangka konseptual.
yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dirumuskan kerangka berpikir untuk melahirkan hipotesis. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang membuatkan manusia tampil. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru harus sehingga menstimulus kemampuan meningkatkan keterampilan siswa. Media pembelajaran khususnya dalam materi agar mampu realistis dengan kegiatan pembelajaran terus menjadi tidak sekedar dan hafal terhadap konsep-konsep pembelajaran biologi, melainkan harus menjadikan siswa untuk mengerti, memahami sesuatu dengan konsep yang lain dalam kondisi yang nyata. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Pertanyaan penelitian, sehingga dapat mendapatkan pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu metode penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau research and development dengan menggunakan pendekatan grounded theory, yaitu yang menghasilkan media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. Tempat dan waktunya, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Tebo, sedangkan waktu penelitian yaitu setelah proposal ini diseminarkan. Populasi dan sampel. Populasi yang pertama yaitu mengenai populasi Tebo. Tahun 12 sampel merupakan dari populasi penting, mana mengandalkan sendiri jika memilih anggota berpartisipasi. Yang pertama itu wawancara merupakan kumpulan dari budi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada siswa SMA 7 Tebo. Di sini peneliti mengamati secara langsung ke siswa kelas 10 Tebo. Terakhir, hipotesis berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh langsung media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tebo. H1 itu terdapat pengaruh langsung media pembelajaran biologi berbasis Android terhadap belajar siswa SMA Negeri 7 Tebo. Jadi sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Yusriana yang sudah mempresentasikan hasil proposalnya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada Anggi Yusriana? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, karena tidak ada yang ingin memberikan kritik dan saran, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman atau rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, moderator. Baik, kepada Iva Darmayanti, dipersilakan. Pertanyaannya yaitu mengapa menggunakan
dan development dalam proposal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iva. Bagaimana Anggi, apakah bisa langsung dijawab? Bisa, moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Iva Darmayanti. Mengapa menggunakan metode penelitian research and development atau R&D? Jawabannya yaitu karena ini bertujuan untuk melakukan riset, yaitu guna untuk mendapatkan informasi. Dan informasi yang diperoleh tersebut dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan penelitian tersebut. Sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Apakah Iva sudah dapat memahami jawaban yang diberikan Anggi? Terima kasih atas jawabannya. Saya Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan? bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Minisa Putri. Moderator, sebelumnya perkenalkan nama saya Mainisa Putri, NIM 2013-1153. Pertanyaannya, apa urgensi atau manfaat dari penelitian yang dilakukan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mainisa. Dipersilakan kepada Anggi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mainisa Putri. Apa yang menjadi manfaat dari penelitian ini? Sebelumnya sudah saya jelaskan, manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi peneliti. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yaitu membangun wawasan dan pengetahuan peserta didik dalam belajar, serta mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran biologi. Yang kedua yaitu mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa lebih mudah paham. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan serta pengalaman dari kegiatan penelitian tersebut. Jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Apakah Mainisa sudah puas dengan jawaban yang diberi Anggi? Saya puas. Baik, terima kasih kepada Mainisa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Dara. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Mainisa Putri, NIM 2003-1059, ingin bertanya kepada penyaji. Apa yang melatar belakangi permasalahan yang penyaji teliti? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dara. Langsung saja kepada Anggi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dara Mainisa Putri. Banyak hal atau faktor yang dapat dijadikan atau sebagai yang dapat melatar belakangi penelitian ini, yaitu penggunaan Android terhadap peningkatan hasil belajar biologi siswa, serta masih rendahnya pemahaman biologi. Dari permasalahan tersebut, itulah yang akan menjadi atau akan menjadi latar belakang masalah penelitian tersebut. Sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Apakah Dara sudah memahami jawaban yang diberikan Anggi? Baik, terima kasih. Saya telah memahaminya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri presentasi PPT dari Anggi Yusriana. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.